pada waktu berangkat saya kaget. Saya juga sempat menangis pada waktu berangkat itu 4.000 dari 6.000 kasus yang di random, pemudik yang di random itu positif. Jadi Indonesia harus melakukan hal yang sama terhadap migrasi antar negara begitu. Momen libur Lebaran secara bertahap menyumbang peningkatan angka kasus COVID-19 di tanah air. Apalagi masifnya penularan virus varian baru COVID-19 ini menjadi hal yang serius untuk diantisipasi. Lalu bagaimana kata epidemiolog terkait hal tersebut? Kita akan membahasnya dalam antara 30 menit. Dan saat ini saya Nabila Karisti sudah bersama dengan Bapak Tri Yunis Miko Wahyono selaku epidemiolog dari UI. Terima kasih sudah berkenan bergabung ya Pak. Ya. Baik Pak Yunis, saya langsung ke pertanyaan saja. Ini kalau kita lihat terkait momen Lebaran, angka kasus COVID ini dalam 2 minggu terakhir meningkat secara bertahap. Dan untuk persentasenya sendiri sekitar 38,08%, di mana hari kemarin 27 Mei ini angkanya menjadi 6.000 dari sebelumnya 5.000. Bagaimana Bapak memaknai dari angka-angka tersebut Pak? Ya, jadi saya pertama mengatakan bahwa surveillance kita lemah begitu. Dari seminggu yang lalu sampai sekarang pun belum kelihatan peningkatan nyata dari kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Padahal Lebaran sudah 1 minggu lebih. Jadi menurut saya karena surveillance lemah, karena daerah, kabupaten atau kota, kemudian atau provinsi bahkan tidak menggambarkan kasus yang ada di kabupatennya atau kotanya atau provinsinya. Potensi peningkatannya ada, baik itu dari mudik, ya, mudik itu meningkatkan penyebaran bukan penularan. Nah, baik itu dari kerumunan, baik itu kerumunan sebelum Lebaran, orang-orang berbelanja di semua mal, di semua pasar tradisional di seluruh provinsi, peningkatan orang belanjanya minta ampun. Kemudian kerumunan baik itu karena belanja, karena tempat wisata yang dibuka seperti di Ancol, di Merak begitu, wisata ke pantai. Saya juga menangis melihat kerumunan di Merak, Banten. Jadi bayangkan kasus yang sebenarnya kalau surveillance menangkap pertambahan kasus karena penularan bukan penyebarannya, maka kalau itu dikombinasikan penyebaran dan penularannya, maka luar biasa. Penambahan kasus di Indonesia pastinya luar biasa. Ya, Jawa Timur juga terjadi peningkatan, di Jawa Tengah terjadi peningkatan, di Jakarta terjadi peningkatan, saya yakin di Jakarta terjadi peningkatan, dan semua provinsi, semua kabupaten, semua kota itu berlomba-lomba untuk menjadi hijau. Dia nggak peduli rakyatnya akan menderita karena tsunami COVID yang akan terjadi, karena surveillance tidak menangkap penambahan kasus. Dan pada waktu berangkat saya kaget, saya juga sempat menangis pada waktu berangkat itu 4.000 dari 6.000 kasus yang di random, pemudik yang di random itu positif. Jadi bayangkan positivity rate-nya 50% lebih. Jadi saya menangis benar-benar karena kemungkinan besar tsunami COVID-19 akan terjadi begitu. Pak Yunis, kalau kita lihat nanti di bulan Juni ada kabar kalau pekerja migran Indonesia ini akan pulang ke tanah air melalui jalur Lombok ataupun juga jalur penerbangan dari Nusa Tenggara Barat. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat ternyata Malaysia ini kan kasus COVID-nya terbesar di ASEAN. Saya melihat kalaupun ada pertambahan kasus itu akan normal. Ya, senormal-normalnya. Basic reproduction rate-nya itu 2 kali. Kemudian senormal-normalnya kalau 2 kali lipat akan terjadi 2 minggu. Pemerintah Indonesia harus melakukan hal yang sama terhadap migrasi antar negara begitu.
mau dia pulang dari Timur Tengah, mau dia pulang dari India, mau dia pulang dari Malaysia, seharusnya sama, diperlakukan sama, di karantina 2 minggu, harusnya diperiksa spesimennya, kemudian kalau dia positif, kemudian dicoba untuk diperiksa mutasi gennya begitu, atau genotipiknya diperiksa, kemudian dengan sequencing begitu. Jadi sekarang sudah ditemukan varian India pada awalnya 2 minggu yang lalu adalah 6 kasus varian India, sekarang sudah ada 54 kasus. Betapa cepatnya dalam 2 minggu kemudian berubah jadi 54, itu yang ketahuan. Apalagi yang tidak ketahuan. Mungkin karena tracing-nya yang rendah juga mungkin ya Pak ya, namun bagaimana dengan pemberlakuan skala mikro Pak yang menjadi andalan pemerintah, di mana kalau kita lihat isolasi mandiri, kemudian karantina di rumah tanpa berkunjung ke Vaskes, tanggapan Anda, juga evaluasi Anda seperti apa ini Pak? Ya, jadi ada dua ya kemudian kebijakan lockdown mikro begitu. Tapi ada lockdownnya, ada PPKM begitu. Jadi PPKM-nya menurut saya yang lebih banyak itu PPKM mikro itu lebih pada social distancing ringan begitu. Ya, itu harus ditingkatkan menjadi sedang atau berat begitu. Jadi kalau berat itu lakukan lockdown. Jadi yang sudah di lockdown beberapa wilayah itu mungkin harus dikemukakan dengan baik. Berapa desa yang sudah di lockdown, atau berapa RW yang sudah di lockdown, beberapa RW yang melakukan PPKM ringan gitu. Artinya menurut saya harus ditingkatkan. Harus ada ukurannya, kenapa dia melakukan PPKM ringan, kenapa dia melakukan PPKM sedang atau berat begitu. Harus ada indikatornya ya, sehingga benar-benar terukur juga hasilnya, dan juga hasilnya akan terukur dengan surveillance yang baik.